Halo Sobat Pusbin, perkenalkan saya Delia. Kita jumpa lagi di segmen Pusbin and Friends. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama tim tata usaha, di mana mereka merupakan supporting penting di Pusbin. Nah, untuk pertama kali kita mau ngobrol nih sama kepala bagian tata usaha di Pusbin, yaitu Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi, Mbak Sekar, Bu Yul, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, Sobat Pusbin nih mau tahu nih Pak Adi, siapa sih Pak Adi di Pusbin itu? Silahkan Pak untuk ceritain ke teman-teman Sobat Pusbin. Saya Adi Chandra Purnama, Kepala Bagian Tata Usaha di Pusbin. Di Pusbin udah 2 tahun ini sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Terus hari ini saya ditemenin punggawa terdepan bagian keuangan, ada Ibu Yul dan ada Ibu Sekar. Mereka andalan kita untuk terkait keuangan. Bisa diceritain nggak sih Pak, ada berapa bagian di TU dan jumlahnya berapa sih Pak anggota timnya? Oke, baik. Kita TU ada 15 orang termasuk saya. TU itu tugas utamanya adalah urusan ke rumah tanggaan Pusbinnya otomatis. Terus yang kedua fasilitasi pimpinan. Untuk bagian-bagiannya kalau bagian secara khusus nggak ada, tapi secara lingkup besarnya ada bagian ngurusin keuangan, ada ngurusin kepegawaian, ngurusin BUMN, dan satu lagi ngurusin bagian umum atau lebih ke sarana dan prasarana. Itu 4 mungkin yang lebih ke operasional ya Pak ya, Siap, betul. ya. Tadi memfasilitasi pimpinan ya Pak ya, tadi betul. Apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar tim tata usaha ini tuh dalam menjalankan tupoksinya Pak? Tata usaha kan lebih ke supporting ya, lebih ke supporting, artinya tantangan terbesarnya adalah bahwa support kita itu memang benar-benar bisa menyupport untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dari beberapa tim yang ada di Pusbin. Contohnya tim NSPK, tim formasi, tim Ukom itu ya. Mereka kan punya kegiatan-kegiatan, punya target-target sendiri, output sendiri. Kita support dari sisi keuangan, dari sisi pelaksanaan, bahkan dari sisi SDM ataupun sarana dan prasarana supaya kegiatan mereka lancar, target outputnya mereka lancar, output timnya lancar, otomatis kan dari target kinerjanya pimpinan eselon 2 di sini akan Tercapai. Ya, betul. Nah, tadi bagian yang Mbak Sekar sama Bu Yul tuh di bagian keuangan ya. Nah, boleh dong Bu Yul sama Mbak Sekar ceritain gimana sih mengatur keuangan Pusbin ini? Mulai dari Bu Yul dulu. Mengatur keuangan ya, semuanya sebenarnya sih kalau yang namanya mengatur keuangan sih sama ya, gitu kan. Jadi untuk supporting tadi kegiatan tim mengajukan anggaran ya, kita mencairkan gitu kan anggaran yang kebutuhan anggaran untuk suatu kegiatan gitu. Kemudian Mbak Sekar bisa ceritain nggak suka dukanya di bagian keuangan? Sebenarnya banyak sukanya ya. Tapi kalau sukanya karena teman-teman di TU ini saling support satu sama lain. Secara saya ini adalah anak baru bergabung di Pusbin ini berapa ya? 1,5 tahun. Ya, tapi senior saya ini sangat merangkul, apalagi saya yang belum tahu alur-alur keuangan secara umum ya. Jadi dirangkul gimana alur-alur keuangan, pencairan keuangan, membuat kontrak yang rumit itu, yang gitu-gitulah ya. Jadi administrasiannya juga ya. Jadi saling bantu. Dokumentasi juga. Kalau saling meng-backup ya, benar-benar diajarin gimana caranya untuk memanage keuangan Pusbin ini gitu ya. Terus saya tanya lagi,
Kalau jabatan sendiri untuk Bu Yul di jabatan apa? Jabatannya Bu Yul kita sama di Pranata Keuangan APBN, JF-nya iya. Jadi kita Iya. di staf keuangan di TUPSU. Keuangan. TUPSU. Kembali lagi ke Pak Adi, saya mau tanya Pak. Pak, bagaimana sih pembagian pegawai untuk bagian-bagian yang tadi seperti kepegawaian, keuangan, dan operasional pimpinan atau prasarananya? Jadi kalau pembagian kepegawaian otomatis kan kalau kita ngomong unit suatu organisasi udah diatur di Permendag ya, bahwa contohnya Puspin itu ada TU, yang TU-nya itu ada jabatan-jabatannya apa, rumah peta jabatannya itu apa, terus ada contohnya TU supaya bisa jalan harus ada Pranata Keuangan, harus ada perencana, harus ada pengelola BMN. Itu yang nanti kita isi oleh tenaga-tenaga orang TU yang sesuai itu. Contohnya terkait keuangan ya otomatis ada Ibu Yul, ada Bu Sekar yang memang jabatan fungsionalnya analis penata keuangan. Terus ada juga perencana, ada Pak Maul. Jadi disesuaikan dengan JF-nya itu supaya nanti ya semuanya saling sinergi, bisa saling jalan. TU bisa untuk mensupport ke tim yang lain dan pimpinan. Baik Pak. Nah ini kan karena berbagai macam bagian tadi. Nah kalau Pak Adi sendiri gimana sih Pak cara memanage teman-teman di TU untuk ya gimana biar solid gitu Pak untuk sebagai supporting TU itu? Jadi saya di TU lebih menekankan bahwa TU itu adalah milik bersama ya, milik bersama. Makanya saya minta teman-teman itu harus saling support, harus saling dukung. Salah satu caranya ya mungkin biasanya seringnya kita tiap awal minggu itu kita ngumpul bareng. Istilah saya bukan rapat tapi sharing aja, sharing. Lah di tempat sharing itu biasanya kita coba bahas apa sih yang sedang kita kerjakan saat ini, bukan hanya terkait keuangan aja, terkait perencanaan, terkait fasilitas dan lain-lain. Di satu meja itu saya minta semua teman-teman itu menyampaikan sesuatu, nggak bisa nggak, biar yang lain itu juga paham bahwa yang dikerjakan Ibu Yul itu ini, dipekerjakan Pak Maul itu ini, dan tahu permasalahannya, dan dari situ bisa saling sharing, bisa saling ngasih masukan gimana nyari problemnya, juga untuk penyiapan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih lanjut. Intinya adalah bahwa TU itu harus dipikirkan bareng-bareng, bukan hanya terkait keuangan urusannya Bu Yul aja nggak bisa, yang lain juga harus bisa ikut tahu dan ikut bisa ngasih masukan, biar nanti saling mengingatkan, saling ngasih masukan juga, biar mau nggak mau kan pekerjaan selalu ada resikonya ya, betul, biar nanti saling mengingatkan supaya kedepannya hasilnya juga bagus. Jadi setiap minggu ada plan kerja ya Pak untuk mengetahui. Dikatakan plan kerja, iya meskipun itu nggak tertulis ya, tapi secara komunikasi barengan bahwa kita minggu ini itu merencanakan kegiatan ini dan akan melaksanakan ini. Baik Pak, terima kasih Pak Adi. Nah balik nih ke teman-teman, kan teman-teman sendiri nih yang di dalam tim TU nih merasakan gimana sih sinergi kerja antara teman-teman, khususnya Bu Yul, Sekar, dan anggota tim TU yang lainnya. Sebenarnya kalau sinergi kita menurut saya itu sangat solid ya di TU ini. Karena sudah kalau kompak, ya, sangat kompak. Kalau saling meng-backup, karena gitu. Dari sisi keuangan kalau ini kita bicara aja satu sub ya, misalkan keuangan. Kalau keuangan itu sebenarnya alurnya panjang, mulai dari ada yang membuat nominatifnya dulu, nanti ada bikin SPM, lalu sampai ke pencairannya, itu sebenarnya prosesnya panjang. Jadi kita tuh saling membagi tugas itu, dan sebenarnya kalau orang itu nggak bisa, kita ada saling backup gitu. Jadi saling tahu tugas. Ya, jadi saling mendukung dan ya membackup tadi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, terus selama 2 tahun ini
apa sih kesannya ya, berarti apa ya, kesannya bekerja bersama Pak Adi atau bekerja di TU? Dari Bu Yul, silakan. Pak Adi tuh figur pimpinan yang baik, pengertian banget, terus apapun juga gitu kita bisa sharing gitu. Ya itu tadi balik lagi di tiap minggu gitu kita bisa mengemukakan apa sih pendapat kita, terus kita punya kendala apa tuh bisa disampaikan, dan beliau adalah pendengar yang baik dan pemberi solusi yang oke gitu. Mbak Sekar sendiri gimana? Di bawah Pak Adi, saya merasa kalau ada kekeluargaan di TU ini. Terlebih lagi komunikasi di kita tuh saling nggak cuma searah, maksudnya nggak cuma ke pimpinan, tapi pimpinan juga menanyakan balik ke kita gimana solusi atau permasalahan yang kita hadapi. Selain itu juga di TU ini anggota timnya itu sangat solid, maksudnya kekeluargaannya itu ada ya, nggak cuma di dalam pekerjaan tapi dalam keseharian tuh juga mereka sangat perhatian dan hangat gitulah. Wah, luar biasa tim TU Pusbin. Untuk Pak Adi sendiri nih, gimana sih Pak Adi melihat teman-teman TU dalam kinerjanya dalam mendukung Pusbin itu sendiri, Pak? Apapun itu, sesolid-solidnya tim TU, kalau kita ngomong lingkupnya ke Pusbin nggak akan bisa jalan bagus juga kalau nggak didukung juga, maksudnya sinergisitas antara tim-tim yang lain. Kalau contohnya kita ngambil terkait masalah keuangan, keuangan pun kita terkait pelaporan keuangan atau apa pasti akan membutuhkan dari tim-tim yang lain. Kegiatannya apa itu pasti mungkin butuh laporan kegiatannya, supporting untuk terkait keuangan. Sebab nanti ujungnya kan ke pemeriksaan. Kalau kita ngomong pemeriksaan itu yang dilihat awal adalah dokumen ya, kertasnya, buktinya apa. Itu nanti nggak bisa dari TU aja, pasti butuh dukungan juga dari tim-tim yang lain. Jadi intinya kalau kita ngomong ke Pusbin ya harus saling support aja, biar nanti semuanya enak untuk kebutuhan pemeriksaan semua jelas. Contoh paling gampang perjalanan dinas itu kan, tim yang lain melakukan perjalanan dinas, tim dari keuangan TU itu menyiapkan dokumen-dokumennya. Tapi kalau nanti nggak didukung dari bukti-bukti dukung untuk hasil perjalanan dinas ke keuangan juga nanti akan jadi masalah juga. Jadi harus saling support, harus saling mengingatkan untuk supaya nanti Pusbin lebih bagus lagi. Intinya ya kita ngomongnya sinergisitas antar bukan hanya TU aja, TU adalah supporting dari tim. Nah, terus Pak, target terbesar TU itu sebenarnya apa sih Pak? Kalau target terbesar TU sebenarnya simple ya, bahwa kegiatan tim-tim itu berjalan dengan lancar, terus semua kegiatan berjalan lancar. Terus kalau dari sisi TU sendiri mungkin kalau dari sisi keuangan, pelaporan keuangan, terus nilai IKPA itu juga udah bagus, tinggi. Itu kalau sama realisasi yang tinggi. Sebab kalau udah ngomong keuangan, kalau nggak ngomong realisasi dan IKPA, kalau ngomong dari sisi kegiatan ya kita supporting aja kegiatannya bisa lancar ya. Lancar artinya dari sisi pelaporan kegiatan keuangan itu supportnya bagus dan bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Pak. Nah, terus kan kita sudah berjalan nih selama 2 tahun ya Pak. Boleh tahu nggak sih Pak untuk kedepannya nih apa sih harapan dari tim TU untuk Pusbin kedepannya? Silakan Pak. Mulai dari Pak Adi nanti sama Bu Yul sama Mbak Sekar bisa memberikan harapan untuk Pusbin kedepannya. Otomatis harapannya mungkin sama ya, bahwa Pusbin itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih kompak lagi, kekeluarganya tetap dijaga, dan Pusbin karena unit baru otomatis memang butuh kerja upaya yang sangat keras ya Pak ya. Keras ya. Jadi ya harapannya
itu Pusbin lebih maju, lebih dikenal dan bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan kemajuan SDM jabatan fungsional di perdagangan. Kalau ngomong keluarnya itu saya pikir. Iya Pak. Gimana dari Bu Yul, dari Wisaka? Sama kayaknya udah sama Pak Adi. Iya. Sudah diwakilkan untuk Iya. Pak Adi. Diwakilkan Pak Adi. Untuk Pusbin lebih baik dan lebih bermanfaat Betul. untuk JF, luasnya untuk JF Iya, perdagangan. Baik. Nah, di 2 tahun ini ada hal gimana ya, gimana sih suka duka di Pusbin? Ini sebagai pegawai ya Pak, maksudnya ya mungkin kan Bapak kalau khususnya sebagai kepala bagian itu pasti lebih pusing, tapi selama di Pusbin suka dukanya apa sih Pak gitu? Kalau ngelihat Pusbin 2 tahun belakang, ya suka dukanya kalau dari sisi TU, karena Pusbin berdirinya juga melewatin sebelumnya PPSDK, terus ada pemisahan, ada Pusbin, kita di Pusbin ada balai, itu kan kaitannya dengan aset dan anggaran. Ya, itu betul, mungkin Pak. 2 tahun ini, setahun ke belakang ini memang lebih kita di sedikit fokus ke situ ya, yang nggak mudah untuk nggak butuh waktu, bukan nggak mudah ya, butuh waktu ya untuk proses terkait perubahan aset, perubahan anggaran dan lain-lain, dan otomatis itu kan berpengaruh juga ke kita, terkait anggaran kita juga akan berkurang dan apa, tapi dengan anggaran yang ada, dengan fasilitas dan sarana yang ada, kalau melihat perkembangannya Pusbin saat ini dengan kondisi anggaran yang dikatakan kurang dan sarana dan prasarana yang SDM-nya juga nggak banyak, pencapaian Pusbin sudah sangat luar biasa ya Pak luar ya. biasa. Mbak Sekar gimana Mbak Sekar? Kesan-pesannya ya, kalau untuk Dukanya. suka dukanya. Oh iya, dukanya dulu ya. Dukanya karena kita Pusbin ini ada 2 kantor kan, ada di iya. Jakarta dan di Bandung. Jadi sebenarnya kita tuh sama orang-orang yang di Jakarta kita masih terbatas untuk ketemunya. Jadi kita jarang untuk komunikasi. Sebenarnya komunikasi cuma lewat WhatsApp atau apa, telepon gitu ya. Tapi untuk mempererat itu tuh sangat susah. Jadi itu menurut saya jadi dukanya. Kalau sukanya sebenarnya kita kompak ya, kayak ada acara makan-makan atau apa, yang Jakarta tuh selalu semangat untuk datang ke sini. Jadi kita juga seneng, itu wujud kekeluargaan dari kita itu sih. Dalam hal bekerja sama dengan anggota yang lain gimana Mbak Sekar? Oh, kalau Di Pusbin? kerjasamanya di Pusbin ini oke sih. Misalkan dari kalau terkait kegiatan, sebenarnya kan kalau setiap bulan itu butuh capaian output, mereka tuh selalu support untuk isi-isi output itu, sehingga nanti pas kita pelaporan ke KPPN untuk pencairan keuangan itu, mereka juga lebih mudah karena mereka saling support, selalu kasih outputnya tuh ini gitu, jadi enak lah kalau dari Bu Yul? Kalau aku juga sama sih, ya sukanya Pusbin ini kan seketika tuh dapat teman baru tuh, ya nggak, yang teman-teman baru gitu, jadi ya akhirnya oh ya gitu, ada pengalaman nih, dapat teman baru dari Jakarta gitu kan ya. Terus kami bisa bekerja sama seperti kata Sekar gitu, teman-teman tim sangat mendukung pekerjaan kami gitu kan, istilahnya ketika diminta data-data untuk penyampaian kewajiban kami yang harus disampaikan setiap bulan itu, tim-tim dengan mudah memberikan data-datanya kepada kami gitu. Jadi lebih banyak sukanya sih Daripada dukanya. Oh, luar biasa ya teman-teman sobat Pusbin. Nah, yang terakhir nih, boleh nggak sih nyampain pesan-pesan kepada teman-teman atau sobat Pusbin, atau gimana cara menjaga motivasi bekerja di lingkungan kerja, dan untuk menjaga semangat kerja terus nih, boleh disampaikan. Ini juga untuk teman-teman Pusbin nih. Apakah ada yel-yel atau semacamnya di tim TU sendiri, Pak? ada ya
ya Pak? Oke, ada. Kalau yel-yel ada kita. Mungkin Boleh, Pak. sebelum yel-yel pesen aja ya. Oh ya, pesannya apa? Silahkan Pak. Ya, pesannya untuk tim TU sendiri, untuk tim yang lain-lain, kita harus selalu kompak, selalu menjaga kekeluargaan, selalu saling support dan selalu saling mengingatkan supaya Pusbin lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan bisa makin dikenal oleh JF perdagangan di seluruh Indonesia. Terakhir, yel-yel dari kita, yel-yel TU, ini yel-yel kebanggaan tata usaha Pusbin. Luar biasa TU. TU tidak kemana-mana. Tapi selalu di mana-mana. Baik, terima kasih Pak Adi, Mbak Siap. Sekar, Bu Yul atas waktunya untuk bincang-bincang hari ini di Pusbin and Friends. Sekian teman-teman sobat Pusbin, kita berbincang ngobrol-ngobrol sore hari ini sama teman-teman dari TU. Ketemu lagi nanti di segmen Pusbin and Friends.